Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas agenda kerja pimpinan. Nah, pada slide sebelumnya, saya sudah menayangkan sebuah potongan klip di mana menunjukkan seorang sekretaris yang sedang mendampingi atasannya dalam melaksanakan kegiatan pimpinan sehari-hari seperti rapat, kemudian membuat janji bertemu dengan klien. Begitu sibuknya sehingga kita bisa memperhatikan bahwasannya seorang pimpinan membutuhkan asisten. Nah, asisten sendiri untuk mengikuti kegiatan pimpinan sehari-hari membutuhkan yang namanya agenda kerja pimpinan yang sifatnya tertulis. Karena kalau tidak ditulis hanya diingat saja akan sulit. Apalagi jika misalnya kegiatannya itu dalam satu hari cukup banyak. Nah, agenda kerja pimpinan sendiri adalah sebuah rangkaian kegiatan pimpinan yang berhubung dengan pekerjaan kantor maupun berpengaruh kepada urusan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, jadwal itu bisa dibuat dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan, dan harus disusun secara berurutan. Jadi, tidak loncat-loncat. Adapun kegiatannya sendiri memang sebaiknya berhubungan dengan pekerjaan kantor. Namun ada kalanya pekerjaan itu tidak secara langsung berhubungan dengan pekerjaan kantor, namun berpengaruh kepada pekerjaan kantor atau pekerjaan pimpinan di kantor. Itu bisa saja kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan pimpinan. Karena tugas sekretaris sebagai asisten pimpinan biasanya mengerjakan tidak hanya pekerjaan kantor, tapi bisa saja mengerjakan hal-hal yang sifatnya lebih personal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekretaris terkait kegiatan pimpinan. Dalam hal ini kegiatan pimpinan yang sifatnya bisa saja rutin dan bisa saja insidentil, tapi bukan pekerjaan yang sifatnya sepele. Yang dimaksud sepele ini artinya yang tidak membutuhkan informasi atau daya ingat yang cukup banyak. Nah, sebagai contoh, kita pertama-tama menerima dan menghimpun biasanya informasi dulu terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan. Bisa melalui surat atau juga bisa melalui telepon. Kemudian yang kedua adalah menyusun jadwal acara kegiatan pimpinan yang bersifat harian, mingguan, atau bulanan. Ini sifatnya fleksibel. Bisa saja kita membuat agenda kegiatan harian, bisa saja kita membuat dalam bentuk mingguan atau bulanan. Jika dalam satu hari kegiatannya banyak, maka sebaiknya dibuat kegiatan pimpinan itu harian. Tapi jika tidak terlalu banyak, bisa saja dibuat mingguan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memberikan jawaban secara tepat terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan jadwal kegiatan pimpinan. Artinya, setiap kegiatan pimpinan yang kita cantumkan di agenda kegiatan pimpinan harus melalui konfirmasi dan sepengetahuan pimpinan. Sehingga ketika pimpinan menanyakan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan, kita sudah memiliki informasi yang cukup jelas. Karena sebagai pelaksananya adalah pimpinan sendiri. Sekretaris hanya membantu saja dalam menyusun agenda kegiatan. Kemudian yang keempat, mengingatkan pimpinan tentang setiap kegiatan pimpinan. Jadi biasanya sebelum kegiatan dilaksanakan, sekretaris wajib mengingatkan kembali pimpinan agar pimpinan tidak melewatkan kegiatan yang ada. Karena jika sampai terlewat, bisa saja membahayakan atau merugikan pihak tertentu, bahkan perusahaan sendiri. Dan menjadi tugas tambahan bagi sekretaris untuk menjadwal ulang kegiatan tersebut. Lalu kemudian, selalu mengikuti kemungkinan adanya perubahan acara atau kegiatan.
agenda kegiatan pimpinan sifatnya juga harus fleksibel. Artinya ada saja yang bisa terjadi ketika melaksanakan kegiatan yang di luar kekuasaan baik pimpinan atau manusia. Sehingga harus ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan jika kegiatan yang akan dilaksanakan pimpinan itu batal. Ya dengan cara membuat atau mereschedule, membuat jadwal ulang kegiatan pimpinan hanya untuk kegiatan yang memang tidak bisa dilaksanakan. Jadi bukan untuk seluruh kegiatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, untuk itu bisa kita simpulkan cara menyusun agenda kegiatan pimpinan. Kita bisa melihat berdasarkan urutan surat atau telepon masuk. Mana yang terlebih dahulu masuk atau kita terima, itu yang kita cantumkan terlebih dahulu dalam agenda kegiatan pimpinan. Nah, jika ada kegiatan yang datang bersamaan informasinya dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, kita bisa menentukan dengan melihat tingkat urgensinya atau tingkat kepentingannya. Mana yang lebih penting, itu yang akan terlebih dahulu dicantumkan. Dan bagi kegiatan yang tidak terlalu penting, bisa saja dipindahkan harinya atau di jadwal ulang atau bahkan tidak dicantumkan sama sekali. Hal ini harus dikondisikan atau dikoordinasikan atau bahkan didiskusikan dengan pimpinan. Nah, yang terakhir bisa saja diurutkan berdasarkan kebutuhan pimpinan. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang memang dikarenakan kebutuhan pimpinan. Yang kadang sifatnya personal tapi kebutuhannya sifatnya mendesak. Artinya mendesak artinya harus dilaksanakan dalam waktu kerja. Ini bisa kita cantumkan di dalam agenda kegiatan pimpinan. Seperti contoh, misalnya pimpinan harus menghadiri sebuah acara gathering atau misalnya acara pernikahan klien atau customer yang ada hubungannya dengan perusahaan, itu juga bisa dimasukkan walaupun sifatnya personal tapi masih ada hubungannya dengan pekerjaan kantor. Atau misalnya pimpinan harus melakukan general check up untuk kebutuhan pribadi tapi dilaksanakan pada jam kerja. Nah, itu juga bisa dicantumkan dalam agenda kegiatan pimpinan. Nah, ini adalah contoh agenda kerja pimpinan yang dibuat setiap harinya dalam 1 bulan. Kenapa tidak dibuat 1 minggu atau bahkan 1 tahun? Yang pertama alasannya karena memang kegiatannya tidak terlalu banyak dalam 1 bulan sehingga dibuat dalam 1 bulan. Dan kalau dibuat dalam 1 tahun, terlalu panjang sehingga akan terlalu sulit untuk merubahnya jika nanti ada perubahan. Karena waktunya yang terlalu panjang. Bisa kita lihat di sini ada beberapa kolom. Kolom ini sifatnya tidak harus mutlak seperti ini, tapi bisa saja dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama ada urutan kegiatan agar mudah mengingat ada berapa jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pimpinan. Kemudian ada hari atau tanggal. Bisa kita lihat di sini berurutan dari mulai tanggal 3, 5, 6, 9, 10. Adapun tanggal-tanggal yang tidak tercantum di sini bisa jadi dalam tanggal tersebut seperti tanggal 7 atau tanggal 8 di sini tidak dicantumkan dikarenakan memang tidak ada kegiatan yang sifatnya penting atau kegiatan yang butuh informasi atau konfirmasi yang perlu dicantumkan. Lalu kemudian ada waktu. Demikian juga dengan waktu. Waktu dibuat secara berurutan. Seperti contoh pada hari Kamis, di situ ada 2 kegiatan dalam 1 hari. Yang cantumkan terlebih dahulu adalah yang jam 14.00 atau jam 2, baru kemudian mencantumkan yang 14.30 atau jam setengah 3. Kemudian yang keempat adalah deskripsi atau penjelasan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh pimpinan. Nah, yang dicantumkan di sini adalah kegiatan pimpinan, bukan kegiatan sekretaris. Jadi seperti menerima telepon atau menerima konfirmasi atau mengkonfirmasi
Yang sifatnya pekerjaan sekretaris itu tidak dicantumkan di situ, tapi ini kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan. Kemudian yang terakhir adalah keterangan. Keterangan ini bisa diisi dengan nama tempat pertemuan, kemudian mungkin bisa dicantumkan dengan dress code, atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh pimpinan. Nah, untuk tempat pertemuan bisa juga kita pisah dalam kolom yang berbeda. Semua tergantung dengan kebutuhan dan kerapihan si sekretaris. Artinya, jika ingin lebih detail, lebih rinci, maka kolomnya bisa ditambahkan. Dan terakhir, ditutup dengan siapa sih yang membuat, yaitu sekretaris. Artinya ini validasi dan diketahui oleh pimpinan. Sehingga semua kegiatan dalam agenda kerja pimpinan sudah melalui konfirmasi dan persetujuan pimpinan. Nah, kira-kira sampai di sini apakah kalian cukup mengerti? Jika masih sulit memahami, silakan langsung bertanya pada saya. Dan untuk lebih mengembangkan lagi pengetahuan kalian, saya memberikan 3 buah pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan dicoba dan dibaca sebanyak-banyaknya dari referensi lain. Selamat mencoba.